Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 935. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Wika masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat saat ini resisten berada di sekitar harga 1050. Dan daerah supportnya saat ini berada di sekitar harga 800. Garis MACD bisa kita lihat saat ini Wika juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Dari data yang kita dapat, saya melihat Wika masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak dalam range harga support di harga 800 dan resisten berada di sekitar harga 1050. Dan minggu depan Wika masih ada peluang untuk turun ke harga 900. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini sebaiknya amati dulu pergerakan saham Wika. Apabila dalam 1 minggu ini Wika arahnya ke arah bawah, sebaiknya tunggu di daerah support di harga sekitar 800-an baru teman-teman entry. Dan saat ini Wika juga lebih cocok untuk di swing trade, karena dari 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat masih bergerak sideways. Jadi apabila kita beli swing trade, tunggu di daerah support dan sebaiknya jual apabila terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 1050. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Saham Indosat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 2050. Dari grafik ini bisa kita lihat selama hampir 1 bulan terakhir ini Indosat masih bergerak sideways. Dan masih bergerak di antara garis resisten di EMA 150 dan daerah supportnya di EMA 50. Jadi Indosat saat ini masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 50 dan setiap kali mendekati garis EMA 150 selalu terlihat gagal dan mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada penurunan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari Jumat kemarin melakukan distribusi yang lumayan besar. Setelah 3 hari terakhir ini mulai masuk. Jadi akumulasi yang dilakukan 3 hari terakhir ini bisa kita bilang hilang dengan distribusi yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Indosat berpeluang untuk turun menyentuh daerah support di garis EMA 50 di sekitar harga 2000. Dan teman-teman harus hati-hati apabila sudah berhasil membeli saham ini di harga atas. Apabila support di harga di EMA 50 ini terlewati, sebaiknya cut loss. Karena Indosat apabila terkonfirmasi break dari support di EMA 50 ini akan mulai downtrend kembali. Jadi bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend,
berhasil rebound saat menyentuh garis EMA 150, gagal break, berusaha break dan masih gagal, dan apabila terkonfirmasi break dari rest support di EMA 50 ini, maka Indosat akan turun kembali menuju support di harga 1050. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry untuk saham Indosat, dalam 1 minggu ke depan amati dulu pergerakan saham Indosat. Apalagi jika kita lihat support dan resisten lumayan dekat. Jadi saat ini sebaiknya jangan entry dulu. Apabila teman-teman mau entry, paling amannya tunggu Indosat turun menuju harga 1500 dan rebound baru entry, atau tunggu Indosat minggu depan terkonfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 6% ke harga 700. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya pada hari Rabu kemarin Hoki sempat naik tinggi 7% lebih. Tapi kenaikan ini berada tepat di garis resisten di EMA 50. Dan hari Jumat kemarin Hoki pada perdagangan hari itu ditutup turun 6%. Jadi berusaha break dari garis EMA 50 ini dan gagal. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk teman-teman yang suka memperhatikan volume transaksi, jika kita lihat hari Rabu kemarin pada saat kenaikan 7% lebih itu, volume transaksi sangat tinggi. Dan biasa orang-orang yang lihat ada kenaikan tinggi disertai adanya volume tinggi selalu menganggap ini adanya akumulasi. Padahal belum tentu. Nanti coba akan kita cek. Bisa kita lihat pada hari Jumat kemarin di broker summary terlihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi top buyer YP hanya melempar-lempar barang, sisanya lain tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 2 minggu terakhir ini juga terus melakukan distribusi. Sekarang kita coba lihat ini data Hoki tanggal 6 kemarin. Jadi pada saat kenaikan 7% lebih. Bisa kita lihat dari hari itu juga memang terlihat adanya akumulasi. Tapi akumulasi yang dilakukan tidak besar, dan jika kita perhatikan dua top buyer dan top seller merupakan broker yang sama. Dan jumlah volume yang ditransaksikan juga hampir sama. Jadi terlihat jelas ini hanya melempar-lempar barang. Dan jika kita lihat juga CC yang di top buyer nomor 3 dengan top seller nomor 4 juga hampir sama. Jadi apabila kita ambil kesimpulan, 3 broker melakukan lempar-lempar barang tanpa adanya akumulasi. Ini yang membuat data volume tinggi. Dan kenyataannya hari kemarin Hoki dibuat turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang mempelajari ilmu bahwa volume tinggi harga pasti akan naik, buktinya di sini volume tinggi Hoki ternyata malah turun kembali. Dan dari data broker summary juga kita lihat volume tinggi ini hanya jebakan oleh bandar. Kecuali apabila teman-teman lihat ada volume transaksi sangat tinggi tetapi di dalamnya terjadi akumulasi, itu baru hal yang positif. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya berhasil membeli saham Hoki pada saat kenaikan 7% ini, apabila mendapatkan kasus seperti ini lagi di kemudian hari, harusnya lebih waspada, dan apabila keesokan harinya mulai turun, secepatnya take profit. Dan saat ini Hoki saya melihat masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di sekitar harga 650. Jadi dalam 1 minggu ini saya lihat Hoki masih akan bergerak sideways. Peluang untuk break dari resisten di EMA 50 masih ada apabila minggu depan Hoki terlihat masuk, ada bandar yang masuk melakukan akumulasi. Tapi selama bandar belum terlihat masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar, peluang Hoki untuk break dari resisten di EMA 50 masih sangat kecil. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA.
Saham JPFA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,54% ke harga 920. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 1 bulan terakhir ini saham JPFA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten terdekat di harga 1000. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 850. Jadi saham JPFA telah 4 kali malah berusaha break dari garis harga 1000 dan terlihat masih gagal. Jadi setiap kali berusaha naik di atas harga 1000 selalu mulai turun. Setiap kali menyentuh harga 1000 selalu turun. Jadi trennya saat ini masih bergerak sideways. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dana asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada perdagangan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat, sebenarnya JPFA masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan lebih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 850. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham JPFA, saat ini sebaiknya tunggu di sekitar harga 850. Apabila JPFA mulai turun mendekati atau menyentuh harga 850 mulai rebound, teman-teman baru entry. Dan tetap saran saya swing trade. Jadi apabila berhasil membeli di daerah support, saat mendekati atau menyentuh resisten harga 1000 mulai turun, take profit saja dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin investasi atau trading jangka panjang pada saham JPFA, selama masih bertahan di atas harga 850 atau di harga 800, hold saja terus saham JPFA. Karena peluang untuk naik dalam beberapa bulan ke depan masih ada. Tapi apabila ternyata gagal bertahan di atas harga 800, maka JPFA akan mulai downtrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.